pertanyaan yang apabila dijawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Jadi saya nanya, jamaah yang menjawab. Kalau benar dapat hadiah, buku zikir, ya, doa dan wirid. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 ujian dunia. Sebutkan 3 ujian dunia. Sebutkan, ya. Bapak, ada yang menjawab? Bapak, 3 ujian dunia, Pak? Ya, silakan. Yang laki-laki dulu. 3 ujian dunia apa saja? 3 macam ujian dunia. Apa? Baik. Ini hadiah juga, Fit. Semua. Oh, pertanyaannya gampang. Dua hadiahnya biasa aja. Mau ini apa mau ini, terserah. Ya. Mana aja ini mau? Baik, sudah. Baik. Sebutkan 3 kebaikan dunia. 3 kebaikan dunia yang merupakan 3 tanda lulusnya atau 3 kebahagiaan seorang hamba di 3 kebahagiaan seorang hamba di dunia. 3 kebaikan dunia. 3 kebaikan dunia. Tahu Ibu? Baik apa saja, Bu? Ikhlas, bersyukur. Ya, betul Ibu. Betul-betul ngawur. 3 kebaikan dunia, Bu. 3 kebaikan utama dunia apa saja? Saya mau jawab ya sekarang. 3 kebaikan dunia, 3 kebaikan utama. Apa? 3 kebaikan, tadi ujian. Apa? Taubat. Gak jadi. Hadiahnya ini, ya, atau Al-Quran. Ini banyak banget hadiahnya. Siapa yang bisa jawab? Hidayah. Gak jadi. Siapa yang jawab, Ibu? 3 kebaikan utama dunia. Dari 3 kebaikan itu muncul seluruh kebaikan-kebaikan yang lain. Apa? Apa? Bersyukur. Atau Allah. Cinta kepada Allah. 3 kebaikan utama dunia apa? Syukur, sabar, taubat. Ibu mau yang mana? Begini, terserah Bu. Karena sepertinya susah bertanya. Ibu ini, Bu. Oh, baik. Tapi berat loh, Bu. Judulnya berat gak apa? Apa mau doa? Ini aja. Baik. Demi Allah, Bu, kalau buku saya udah jadi, saya kasih buku saya. Buku saya belum jadi, insya Allah dalam waktu dekat. Pertanyaan berikutnya, ya, dunia seperti apakah yang sama dengan akhirat? Dunia seperti apakah yang sama dengan akhirat? Dan dunia seperti apakah yang tidak sama dengan akhirat? Pertanyaannya mudah saja. Perhatikan. Dunia seperti apakah yang sama dengan akhirat? Artinya dunia tersebut tidak mengurangi kebahagiaan akhirat, tidak mengurangi jatah akhirat. Bisa jawab? Ya, silakan. Dunia seperti apakah yang sama dengan akhirat, yaitu yang membahagiakan kita? Apa? Dunia
dunia yang membuatnya mengosongkan hatinya hanya untuk terus hanya itu saja. Bisa Bu? Yakin? Ya silakan. Jadi saya tidak bisa, nggak bisa katanya. Dunia seperti apakah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat? Dunia yang membuat kita semakin apa? Tidak menggunakan kekuatannya. Ya, ayo yang benar, jawabnya benar, jangan setengah salah. Sebenarnya kita hanya mengosongkan hati kita. Dunia yang sama dengan akhirat adalah dunia mengosongkan hati kita hanya untuk Allah. terus Dan tidak menggunakan kekuatan kita kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. baik. Itu lihat Bu ya. Kalau saya pengennya jawab dengan pemahaman, jangan dengan tulisan. Karena kalau bukunya hilang, Ibu nggak bisa jawab. Baik. Ini Bu ya. Atau Ibu pilih yang mana Bu, terserah. Bu pilih mana? Baik, dipilih ya. Aku baik. Pertanyaan terakhir ya. Yang bisa jawab terakhir ambil hadiah semuanya. Sebutkan 4 penghancur cinta beserta dalilnya. Apa? Ambisi, bangga. Pilih. Silakan pilih. Mau buku, mau ini silakan. Oh baik. Fit, pertanyaan apa lagi? Fit, ini banyak hadiah. Yang lain bagi-bagi aja. Udah cukup lah. Baik, pertanyaan. Bagaimana agar bisa mendapat hidayah sunnah agar bisa beramal seperti pemahaman para sahabat? Berarti kita bahas sebab-sebab hidayah atau sebab-sebab istiqomah. Pertama, sebab hidayah adalah mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, selama itu kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Kita harus lebih mengenal Allah daripada anak kita. Itu kuncinya. Pertama, mengenal Allah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dan selalu menuntut ilmu agama yang membuat kita semakin mengenal Allah. Yang kedua, sebab hidayah adalah doa. Kita harus banyak berdoa kepada Allah, terutama doa hidayah. Di saat kita sholat, berdoa dengan khusyuk. Di waktu mustajab, di tempat mustajab, berdoalah minta kepada Allah dengan doa yang dari Allah atau doa dengan redaksi yang telah diajar Rasulullah SAW, misalnya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu adalah sebab hidayah. Yang ketiga, sebab hidayah adalah lingkungan yang baik. Istri yang salehah, suami yang saleh, keluarga yang baik, lingkungan yang baik yang mendukung ibadah, itu jadi sebab hidayah. Banyak orang yang tidak mengaji akhirnya mengaji gara-gara teman yang ngajak dia kan. Banyak orang tidak mau berjilbab akhirnya mau berjilbab karena faktor teman. Jadi teman itu luar biasa, terutama teman hidup ya. Kemudian apalagi menjaga kewajiban, menjaga sholat, menjaga kewajiban, menjaga kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat.
selalu menjaga kewajiban, terutama kewajiban yang paling besar adalah tauhid. Jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Orang yang banyak berbuat syirik, datang ke peramal, datang ke orang pintar, datang ke hal-hal yang berbau syirik, dia akan kehilangan hidayah. Datang ke makam keramat. Jadi sebab hidayah adalah dengan menjaga kewajiban. Kewajiban yang paling besar adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa lagi? Dengan meninggalkan semua larangan, konsisten terhadap larangan Allah, dengan meninggalkan, dengan tidak meremehkan kesalahan kecil apapun itu. Ya, kalau kita berbuat dosa segera taubat, dosa segera taubat. Orang yang sempurna hidayahnya bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang sempurna hidayahnya adalah orang yang setiap dia berbuat salah segera kembali kepada Allah. Ada sholat 5 waktu, tapi sholatnya tidak mencegah diri perbuatan keji dan munkar. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya tentang orang yang sholat tapi perilakunya masih buruk. Maka beliau menjawab, apabila ada orang yang sholat 5 waktu namun perilakunya masih tidak baik, berarti yang salah bukan sholatnya, tetapi yang salah adalah cara sholat. Bagaimana dia sholat? Karena Allah Ta'ala tidak pernah keliru dengan firman-Nya. Allah Jalla wa'ala tidak pernah salah dengan pernyataannya. Ketika Allah katakan inna sholata, Al-Ankabut ayat 40, Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat dapat mencegah di perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Sholat itu dapat memperbaiki akhlak dan perilaku selama sholatnya benar. Kalau orang suka bohong, sholat aja yang benar, insya Allah dia nggak bohong. Kalau orang dunianya kuat sekali, kuat, kalau ingin dia lebih ke akhirat, suruh dia jaga sholat, sholatnya khusyuk. Kalau dia suka melawan orang tua, suruh dia sholat yang benar, insya Allah lama-lama dia akan menghormati orang tuanya. Jadi semua akhlak yang buruk itu bisa diperbaiki oleh sholat yang benar. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan dayus? Dayus kata Nabi Alaihissalam adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap mahramnya, baik itu istrinya maupun anak perempuannya. Artinya yang membiarkan mereka berbuat maksiat tanpa diingkari, itu dayus. Dan dayus itu dilaknat oleh Allah. Misalnya suami membiarkan istrinya berpakaian yang membuka auratnya, itu kenapa? Ya, jadi laki-laki yang membiarkan mahramnya, keluarganya berbuat maksiat tanpa disikapi dengan pengingkaran dan rasa cemburu karena Allah, itu namanya dayus. Bagaimana mengubah hati apabila kurang semangat datang kajian-kajian dan apa kiat-kiatnya? Sebetulnya yang menghalangi kita untuk, atau yang membuat kita tidak bergairah, tidak semangat datang kajian adalah apa? Karena kita terlalu cinta dunia. Karena cinta dunia. Sekarang saya tanya, Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita. Tujuannya untuk apa? Apakah Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya untuk bekerja? Kita bekerja 12 jam di kantor berjam-jam, pagi sampai malam. Padahal tujuan hidup kita bukan bekerja. Tujuan hidup kita di dunia bukan untuk tidur, bukan untuk arisan, bukan untuk belanja. Tapi dia menjadi tujuan kita, malah kita abai. Gak mungkin orang beribadah kalau gak ada ilmu. Bagaimana dia bisa sholat kalau dia gak pernah ngaji? Dia nggak tahu cara sholat yang benar. Bagaimana dia bisa ikhlas dalam sholat kalau dia bodoh? Bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah kalau dia tidak belajar? Jadi ngaji itu supaya kita tahu bagaimana beribadah dengan benar. Jadi orang yang tidak semangat ngaji, yang tidak sadar bahwa tujuan hidupnya adalah ibadah. Saya kira begitu. Ya, saya kira begitu. Dan
dia belum mengambil pelajaran dengan kematian. Kalau dia sudah mengambil pelajaran dengan kematian, orang yang dicintai, dia akan menyesal, sangat menyesal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dunia itu gak kita mau mati. Kita sadar, tapi perlu diingatkan dengan peristiwa yang nyata gitu. Kalau coba tetangga meninggal, biasa. Coba anaknya meninggal gitu, kalau nggak terpukul ya. Coba orang tuanya meninggal, rasain. Kalau nggak dia sedih, dia nggak punya lagi menambah pahala. Coba anaknya meninggal, atau orang yang dicintai meninggal, baru dia mikir dia, ya Allah, saya cari duit tiap hari, dapat miliaran setiap bulan, anak saya nggak ada, buat siapa? Ayo. Udah semangat ya, akhirnya apa? Ke Allah. Makanya kadang-kadang apa kata Ibnu Qayyim? Terkadang Allah memberi nikmat bukan melalui kenikmatan, tapi terkadang Allah memberi kepada kita kenikmatan melalui musibah. Bahkan seringkali Allah memberi kita kenikmatan melalui musibah. Dikatakan tentang sirat, jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Kuatnya kita di atas sirat tergantung pada seberapa kuat kita menghindar dari syahwat. Nah, kata ulama, kekuatan dan kecepatan kita melintasi sirat bergantung kepada kekuatan iman dan amal kita. Semakin kuat iman dan amal, semakin kuat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Thabatul insani fid dunya yadmanu thabatul akhirah." Keteguhan iman seorang hamba di dunia itu akan mempengaruhi keteguhan dan kekuatan ya dan kemampuannya untuk melintasi sirat. Sebagaimana kemampuan seorang menjawab pertanyaan mutawatir itu bergantung pada kekuatan iman. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah." Allah akan meneguhkan di hati orang yang beriman kemampuan untuk menjawab, kemampuan istiqamah dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan mungkar nanti ketika Allah wakil akhirah, yaitu di alam barzakh. Jadi ketika Allah lagi bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, maka ketika dia adalah orang yang beriman selama di dunia, imannya lah yang membuat dia bisa menjawab. Dan sama dengan sirat, kantara. Jadi iman kita yang menentukan kemampuan kita melintasi sirat, dan iman juga yang menentukan kemampuan kita menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Apakah surat As-Sajdah disunahkan? Saya belum meneliti, belum pelajari. Bolehkah kita merasa menyesal atau menyalahkan diri sendiri kepada dahulu melakukan kesalahan dosa, jadi jejak kehidupan kita tidak berjalan mulus? Lah, menyesali kesalahan lalu dalam arti introspeksi diri boleh. Tapi kalau terus menerus itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita harus optimis. Karena Allah mengatakan, "Innahu la ya'asu min illa al-qawmul khasirun." Orang yang selalu berlarut-larut memikirkan kesalahan, menyesali kesalahan yang lalu, kesalahan yang lampau. Allah, dulu kenapa saya masa gadis saya bermaksiat begini-begini, ya Allah, kenapa saya dulu begini-begini, coba saya nanti besok ya begitu lagi, berkali-kali. Itu nggak bagus. Sesekali atau dia perlu mengingatkan dirinya akan kesalahan lalu supaya dia semakin semangat bertobat pada Allah, boleh. Semakin bertobat pada Allah itu boleh. Tapi kalau menyesali penyesalan, hanya menyesali penyesalan tapi tidak membuat dia semakin dekat pada Allah, semakin bertobat pada Allah, abadan, nggak perlu. Karena penyesalan yang berlebihan itu tidak sehat. Al-Qur'an nggak sehat. Bagaimana kalau seandainya dia menyesali kesalahan sampai akhirnya, bayangkan, menyesali kesalahan secara berlebihan akan membuat dia putus asa rahmat Allah. Dan seringkali banyak orang mengatakan, saya kayaknya nggak mungkin diterima tobat saya karena dosa saya sudah terlalu banyak. Kenapa orang yang begitu sampai dia pede, dia yakin bahwa dosanya tidak diampuni Allah karena dosanya banyak? Karena dia selalu memikirkan dosa-dosa yang lalu. Orang yang seperti ini diobati oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi? "Law lam tudhibu la dhahaba Allah bikum thumma la ja'a biqaumin yudhibun thumma yastaghfirun." Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, Allah akan hancurkan kalian. Kalau Allah akan datangkan generasi yang baru yang berbuat dosa, lalu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu. Jadi yang penting bukan menyesali dosa yang lalu, bukan mengingat dosa yang lalu. Yang terpenting adalah
Apa yang membuat kita semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terakhir, wanita, apakah dibolehkan sama sendiri tanpa mahram pada kondisi apa, situasi apa saja? Khilaf memang para ulama. Pertama, antara satu safar dengan safar yang lain. Sebagian ulama melarang safar wanita sendiri, yaitu safar selain safar ibadah. Kalau ibu misalnya mau ke Bandung, nggak boleh tanpa mahram. Tapi sebagian ulama membolehkan safar apabila safar itu ibadah. Tapi sebagian besar mengatakan tidak. Walaupun karena ibadah, umrah atau haji. Karena hal itu dibantah oleh hadis Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, seorang sahabat laki-laki. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya mau berjihad, berangkat jihad bersamamu. Tapi istri saya mau berangkat haji." Apa kata Nabi SAW? "Batalkan niatmu untuk berangkat jihad. Urungkan niatmu untuk pergi jihad. Temani istrimu untuk pergi." Sekarang bayangkan jihad, amalan yang utama bukan? Dia amal utama, suaminya nggak kerja loh. Suaminya sedang tidak di kantor atau ada cuti bukan? Suaminya mau perang, mau jihad. "Ya Rasulullah, saya mau jihad. Dan istri saya akan menunaikan ibadah." Apa kata Nabi SAW? "Urungkan niatmu untuk jihad, temani istrimu untuk menunaikan ibadah haji." Apa berarti apa? Berarti safar ibadah sekalipun bagi seorang wanita wajib dengan mahram. Dan itu jawaban saya. Dan hadis Nabi SAW bersabda secara mutlak, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan safar tanpa mahram. Dan itu pernyataan Nabi SAW yang sangat sayang terhadap orang-orang, terhadap umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan khilafan, saya mohon maaf. Saya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan segala kurangan dari syaitan dan dari kebodohan saya. Segala kebenaran secara mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki dunia kita sebagai tempat kita tinggal untuk mencari bekal akhirat. Semoga Allah memperbaiki agama kita sebagai benteng agama kita dari segala kehancuran dan sebagai penyimpangan. Dan sebagaimana kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki akhirat kita, karena akhirat adalah kampung halaman kita semua. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hal yang terbaik di dunia, hal yang terbaik di akhirat, dan melindungi kita di azab neraka. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.